Ya, Positive People, Kepolisian Republik Indonesia mencopot sejumlah anggotanya, bahkan hingga ada yang harus dipecat. Salah duanya adalah Kapolresta Semarang Kombes Irwan Anwar dan Kombes Donald Parlungan Simanjuntak di Res Narkoba Polda Metro Jaya. Karena kasus yang ditangani ini begitu mencuat, mendapatkan atensi dari publik. Kombes Irwan Anwar dicopot dari jabatannya sebagai Kapolresta Semarang setelah kasus Gama mencuat ke publik, di mana salah satu anggota Kapolres Semarang menembak Gama. Kasus ini kini sudah masuk dalam pengadilan, kalau nggak salah seperti itu ya. Yang menarik perhatian netizen dalam kasus ini adalah di mana Kombes Irwan ini pernah menggelar konferensi pers jika Gama ikut tawuran, sajam pun sampai dihadirkan sebagai barang bukti. Padahal menurut keluarga, Gama ini memang kerap pulang larut akhir-akhir ini karena ikut persiapan lomba paskibra. Dan karena keluarga Gama ini juga cerdas, akhirnya dapat mengamankan CCTV lainnya sehingga terbukalah fakta yang sesungguhnya. Irwan akhirnya dimutasi berdasarkan STK Polri nomor 277.12 Romawi.Cap.2024. Irwan dipindah tugaskan sebagai Kalem Konprov Pol Waket Bitker Madianmas Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Irwan yang telah menduduki kursi Kapolrestabes Semarang selama 4 tahun harus mengikhlaskan kursinya. Nah, kalau dilihat komentar netizen ini seperti pencopotan ini masih kayaknya kurang membuat puas ya, dan kita ini sebenarnya kurang memahami jika ada pencopotan seperti ini, karena hal-hal seperti ini sebenarnya turun jabatan atau gimana ya? Kayaknya sih emang nggak turun jabatan, tapi kayak dari yang sebelumnya memegang sebuah wilayah kota, misalnya kota Semarang, namun harus dipindahkan ke sekolah tinggi. Jadi kayaknya lingkupnya jadi lebih kecil nggak sih, gitu ya? Nah, sementara Kombes Donald Parlungan Simanjuntak nih harus menerima kenyataan dipecat usai geger kasus pemerasan polisi terhadap warga negara Malaysia saat gelaran acara DWP 2024 kemarin di Jakarta. Donald ini mendapat sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH berdasarkan hasil sidang pelanggaran kode etik dan profesi pada Selasa 31 Desember kemarin. Sebelumnya, sebanyak 45 warga negara Malaysia itu diduga menjadi korban pemerasan saat nonton DWP kemarin ya, Positive People. Setidaknya uang 2,5 miliar menjadi barang bukti pemerasan tersebut. Nah, sebelum dilakukan pemecatan, Donald dan 34 anggota dari Satuan Reserse Narkoba itu dicopot. Kasus ini mencuat saat salah seorang warga negara Malaysia ini mengadukan nasib anaknya yang hilang kontak usai menonton konser DWP 2024 di Indonesia. Mereka ini lapor lewat atase Polri di KBRI di Kuala Lumpur. Nah, setelah difasilitasi pihak atase Polri di Kuala Lumpur, orang tua tersebut baru mengetahui jika anaknya tengah ditahan di Polda Metro Jaya dan diminta uang tebusan 100 juta rupiah. Dan akhirnya hebohlah kasus tersebut. Namun setelah dikoordinasikan, polisi kemudian melepas korban tersebut dan kembali lagi ke Malaysia tanpa membayar uang sepeser pun. Namun siapa sangka akibat dari pemerasan saat DWP ini langsung mencoreng banget citra pariwisata Indonesia di mata dunia, terlebih di mata warga negara tetangga yaitu Malaysia. Banyak warga negara Malaysia yang cancel ke Indonesia sebab takut hal seperti ini terjadi lagi. Masih ada rasa trauma jika harus ke Indonesia. Padahal wisatawan asal Malaysia ini menjadi yang terbanyak berkunjung ke Indonesia di tahun-tahun sebelumnya ya. Datanya bahkan di 2024 sebelumnya juga masih terbanyak. Di akhir tahun Kapolri pun meminta maaf. Melansir dari TV One News, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengakui jika capaian kinerja instansi Polri pada tahun 2024 ini tidak sesuai harapan dari masyarakat. Alhasil Listio menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat usai tak sesuainya kinerja instansi Polri selama tahun 2024 ini. Kendati demikian, Listio mengaku tidak ada kesempurnaan yang dapat diraih termasuk bagi para anggota Polri. Listio menuturkan
atas pencapaian kinerja yang tak sesuai dengan harapan masyarakat, pihaknya akan melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh. Menurutnya, dalam evaluasi kinerja tersebut, Listio turut meminta masyarakat untuk dapat memberi masukan kepada pihaknya dalam kinerja Polri ke depannya. Jadi, menurut Positive People atau masyarakat Indonesia lainnya, apa nih masukan untuk Kapolri atau Kepolisian Republik Indonesia ke depan agar terus lebih baik lagi? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Wassalamualaikum.